Siapa yang tak kenal Diki Ambon? Hendrik Benjamin Sahtapi Angel, atau yang lebih dikenalnya dengan sebutan Diki Ambon, adalah seorang gembong preman terkenal yang menguasai wilayah Yogyakarta di Jawa Timur. Diki Ambon memiliki reputasi yang cukup tinggi sebagai salah satu preman paling terganas di Indonesia. Berkat serangkaian aksi kekejamannya yang dilakukan di sepanjang hidupnya, ia terlibat dalam berbagai tindak kriminal, termasuk tindakan asusila terhadap wanita, pencurian, perampokan, dan pembunuhan. Dari semua tindak kriminal yang pernah dilakukannya, yang paling menonjol adalah kasus pengeroyokan terhadap seorang prajurit TNI. Dengan aksi brutal ini, yang menyebabkan Diki Ambon dan 3 orang anak buahnya ditangkap oleh pihak berwenang. Namun, nasib tragis menantinya di balik jeruji besi. Dalam sebuah keterangan berdarah di dalam selnya, Diki Ambon telah menemui ajalnya dan menutup lembaran hidupnya yang penuh dengan kekerasan yang sangat tragis. Baik, dalam video kali ini, Satelit Misteri akan membahas perjalanan kasusnya lebih dalam. Hendrik Benjamin Angel Sahtapi, yang biasa disapa dengan sebutan nama Diki atau Deki, pernah ditahan oleh Polresta Yogyakarta dalam beberapa kasus yang serius. Di tahun 2002, Diki terlibat dalam kasus pembunuhan mahasiswa Papua, dan pada tahun 2007, ia juga terlibat dalam kasus pemerkosaan. Pada 19 Agustus 2007, Diki Ambon bersama rekannya, Victor Endon alias Ito, merencanakan aksi jahatnya dengan memperdaya seorang wanita di Yogyakarta. Mereka mengendarai mobil milik pacar korban dan mendatangi pondokan tempat korban tinggal di Seturan. Diki berpura-pura sebagai utusan pacar korban. Mereka meyakinkan korban bahwa pacarnya sedang menunggu di kafe terdekat. Tanpa curiga, kemudian korban mengikuti mereka, yang kemudian berujung pada pemerkosaan yang mereka lakukan dengan tipuan liciknya tersebut. Setelah korban masuk mobil, Diki kemudian mempercepat lajunya menuju jalanan yang gelap dan terpencil. Ketika korban mulai curiga dan bertanya, Diki menjawab dengan kasar dan mengancam. Dan akhirnya, ia menghentikan mobil di tempat yang sepi dan tanpa memberi kesempatan korban untuk melarikan diri. Diki menunjukkan sifat bengisnya. Korban hanya bisa menangis dan memohon. Namun Diki, tanpa belas kasihan, ia terus melancarkan aksi kejamnya. Dalam ketakutan yang sangat mendalam, korban berusaha mencoba untuk melawan. Namun, kekuatannya tak sebanding dengan Diki yang lebih besar dan brutal. Tanpa ampun, Diki terus menelanjangi korban secara paksa di dalam mobil dan mengabaikan isakan dan permohonan ampun yang tak henti-hentinya. Di dalam ruang sempit itu, malam yang seharusnya damai kini berubah menjadi neraka saat Diki melakukan aksi kejamnya yang menghancurkan kehormatan dan martabat korban dalam sekejap. Wanita itu tak berdaya saat Diki merudal paksa dengan brutal. Malam itu berubah menjadi mimpi yang sangat buruk dalam hidupnya. Suara isakan dan jeritan kesakitan korban hanya tenggelam dalam kesunyian malam. Tak ada satu orang pun yang mendengar dan tak ada yang datang menolong. Setelah puas melampiaskan nafsunya yang keji, kemudian Diki membawa korban yang sudah tak berdaya itu ke asramanya. Kengerian pun berlanjut. Kali ini, Diki tidak sendirian. Ito, yang sejak awal ikut dalam skenario jahat ini, turut serta dalam tindakan biadab tersebut. Keduanya pun bersama-sama dan bergilir memperkosa wanita itu lagi. Dan mengulang kembali mimpi buruk yang tak ada habisnya bagi wanita ini malang ini. Korban mengalami penderitaan fisik dan mental akibat kekerasan brutal Diki. Setelah malam penuh siksaan, keesokan harinya itu mengantar korban tersebut pulang dengan sepeda motornya. Seolah tak ada yang terjadi. Namun, luka fisik dan emosional yang dialaminya akan terus menghantuinya di sepanjang hidupnya. Setelah mengalami malam yang penuh kekejaman,
Kemudian korban melaporkan pemerkosaan yang dilakukan oleh Diki Ambon dan Ito ke polisi. Mereka menyadari bahwa mereka sedang diburu, kemudian Diki dan Ito melarikan diri ke Kupang. Polresta Yogyakarta segera menetapkan keduanya sebagai buronan dan memasukkan nama mereka dalam daftar pencarian orang. Berkat bantuan Polda NTT, kedua penjahat itu akhirnya berhasil ditangkap dan mengakhiri pelarian mereka dan membawa mereka kembali untuk menghadapi hukum. Saat ditangkap, Diki Ambon baru saja bebas bersyarat dengan sisa masa tahanan selama 2,5 tahun akibat pembunuhan yang terjadi di Jalan Solo pada tahun 2002. Penangkapannya menambah catatan kriminalnya yang mengerikan dan mengokohkan reputasinya sebagai orang yang sangat berbahaya. Atas kasus pemerkosaan ini, Diki Ambon divonis 3,5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta. Nama Diki Ambon muncul setelah kota Yogyakarta melarang tempat hiburan malam pada tahun 2011. Akibat pelarangan tersebut, banyak kafe yang menjual minuman beralkohol bermunculan di Kabupaten Sleman, khususnya di kawasan Melati Sleman, Desa Sinduadi, sepanjang Jalan Magelang, dan kawasan Depok. Diki dan kelompoknya semakin populer di kawasan Sleman dan mulai menguasai beberapa toko dan pedagang di kota tersebut. Dengan kehadirannya kerap menimbulkan kegaduhan, mereka kerap melibatkan kelompok dalam konflik, terutama bagi pelajar asal Indonesia bagian timur. Nama Diki Ambon semakin tenar berkat dukungan kelompoknya di Jakarta yang terafiliasi dengan ormas besar. Dengan dukungan tersebut, perlahan Diki mulai memantapkan kekuasaannya di Suleman dan namanya semakin tenar di kalangan preman. Diki diketahui kerap membuat onar di tempat hiburan malam dan mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu preman yang paling ditakuti di wilayah tersebut. Masuknya Diki Ambon ke dalam jaringan kriminal Yogyakarta tidak lepas dari pengaruh kelompok kriminal senior, orang pertama yang menaklukkan pusat kota. Semula Diki bergabung hanya untuk mendapatkan keuntungan dari kekuasaan dan keuntungan yang ada. Kelompoknya tidak mampu menguasai kawasan pusat kota seperti Malioboro, kawasan Tugu, Pasar Kembang, Linharjo, dan titik 0 kilo. Semakin terkonsentrasi di wilayah utara khususnya Sleman yang memiliki banyak pilihan hiburan malam mulai dari Amber Lukmo Plaza. Sebelah timur Simpang 3 Jalan Lingkar Mago, Oharjo menjadi lahan subur yang dikuasai Diki dan kelompoknya. Karena kawasan ini strategis dan menguntungkan, mereka bisa mendapatkan pekerjaan sebagai satpam di Hugo S Cafe. Tak hanya itu, mereka juga berupaya menguasai kawasan sekitar Jalan Magelang yang dipenuhi kafe. Kelompok ini juga sering berkumpul di sekitar Babal Sari Luko. Akibatnya, sering terjadi keributan dengan kelompok lain, termasuk pelajar dari Indonesia bagian timur. Penyebab keributan di wilayah ini bermacam-macam, termasuk minuman keras, sengketa tanah, dan masalah penagihan utang. Diki Ambon dan kelompoknya menjadi penyebab utama kekacauan di wilayah tersebut. Hal ini menambah daftar panjang kehebohan dan kekerasan yang menimpa mereka. Sementara itu, kegaduhan dan kekerasan yang berkepanjangan melanda mereka. Bagi warga Yogyakarta, khususnya yang tinggal di sekitar Sleman, serangan Diki CS Group dan Marcel CS Group yang terjadi pada Mei 2012 patut dikenang. Dalam penyerangan tersebut, banyak rumah warga Sleman yang hancur dan rusak parah akibat kebrutalan mereka. Kemudian pada Juli 2012, grup Marcel CS menyerang 2 anggota TNI, yaitu Prakariswanto dan Serma Junaidi dari Denhub Rem 072 PMK. Tindakan ini semakin merusak reputasi geng-geng yang terlibat. Tapi bukan itu saja. Pada bulan Desember 2012, grup Diki CS dan grup Marcel CS kembali membuat onar dengan menyerang kelompok preman lainnya yang bernama Heli Sotong di kawasan Kalangkajen, Kecamatan Mergensan, Yogyakarta. Agitasi ini menambah daftar panjang kekacauan dan kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok tersebut.
Melihat meningkatnya kekerasan di Yogyakarta, termasuk penyerangan terhadap personil TNI merasa perlu meningkatkan kewaspadaan. Mereka melakukan pemetaan potensi ancaman dan meminta bantuan personil TNI. Mereka juga meminta bantuan dari pejabat TNI dan negara lain untuk memperkuat keamanan. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 23 Maret 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengunjungi Yogyakarta dan menginap di Hotel Sheraton. Seperti yang sering terjadi pada protokol kunjungan penting, sebagai tindakan pencegahan, pasukan keamanan melakukan persiapan tambahan termasuk membersihkan daerah rawan. Salah satu langkahnya adalah mengulas Hugo S Cafe. Tempat ini bersebelahan dengan Sheraton Hotel. Untuk menjamin keamanan dan mengurangi potensi ancaman selama kunjungan Presiden, Serkahel Santoso, anggota Denintel Kodam IV, asal Ponegoro, jelang kunjungan Presiden. Ia bertugas meninjau kawasan sekitar Hotel Sheraton dan mencari potensi ancaman. Setelah selesai pemeriksaan di pangkalan lain, dia pergi ke kafe Hugo S dan menjelaskan situasi di sana. Bersamaan dengan itu, Dedi dan Diki Ambon tiba di kafe Hugo S sekitar pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Diki dan sekitar 10 orang lainnya biasanya datang ke kafe tersebut 3 kali seminggu, namun mereka terkenal tidak membayar tiket masuk atau minuman yang mereka konsumsi. Tak lama setelah mereka tiba, keributan dimulai di luar kafe. Kemudian, tepat setelah menghabiskan minuman mereka, kafe tersebut menjadi kacau balau. Di meja bar, Dedi dan Diki kerap membuat heboh restoran. Awalnya, Serka Heru Santoso hanya bersenggolan dengan Diki. Saat keributan semakin memanas, Joko mendekat untuk melerai. Dalam kekacauan tersebut, Diki bertanya kepada Santoso, "Kamu dari mana?" Santoso menjawab, "Saya dari Kopassus." Dedi kemudian menyahut, "Kalau kamu dari Kopassus, terus ngapain?" "Kalau mau perang, perang saja." Ketegangan di Hugo S Cafe segera memuncak menjadi kekacauan yang mencekam. Dalam keributan yang tidak terkendali, kemudian Dedi dan Diki melancarkan serangan brutalnya terhadap Serka Heru Santoso. Mereka memukul kepala Santoso dengan botol minuman keras yang berbentuk kotak dan tebal. Setiap pukulan mengeluarkan suara memekakan dan mengakibatkan pendarahan yang mengalir deras dari kepala korban. Dengan penuh kebiadaban, Dedi yang memegang badik menusukkan senjata tajam